Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Astuti Zulfiana, NPM 5021217, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satrio MPD, materi pertemuan ke-9. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran pada kelas rendah. 1. Buku siswa. Buku siswa merupakan buku sumber belajar bagi siswa atau peserta didik. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa baik eksperimen maupun non-eksperimen atau diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Buku siswa berbasis kegiatan sehingga memungkinkan bagi para siswa dan guru untuk melengkapi materi dan berbagai sumber. Guru dan siswa dapat mengembangkan atau menambahkan kegiatan sesuai kondisi dan kemampuan sekolah. Guru dan siswa mengembangkan atau menambahkan kegiatan yang dimaksud untuk memberikan pemahaman lebih kepada siswa terhadap pengetahuan yang dipelajari dan keterampilan yang dilatih dengan sikap yang dikembangkan. 2. Buku guru. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari 2 bagian, yaitu petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Buku guru berisi pengalaman belajar yang bermaknakan untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inquiry, kreativitas, dan pribadi reflektif. Berbagai teknik penilaian peserta didik, informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan, kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif selalu dalam kegiatan peserta didik di rumah, dan petunjuk penggunaan buku peserta didik. Berikut merupakan contoh buku guru dan buku siswa pada kurikulum 2013 pada kelas 1, 2, dan kelas 3. Nah, pada materi pertama di kelas 1 yaitu bertemakan diriku, pada kelas 2 bertemakan hidup rukun, pada kelas 3 bertemakan pertumbuhan perkembang makhluk hidup. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Tujuan silabus yaitu sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran, diantaranya mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran secara profesional yang sistematis dan berdaya berguna. Dengan demikian, guru akan menilai, menganalisis, mengamati, serta memprediksi berbagai program pembelajaran tentang berbagai kerangka kerja yang terencana dan logis. 4. Manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman penyusun buku siswa yang kemudian memuat materi pelajaran, aktivitas peserta didik, serta evaluasi pembelajaran sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran. Maka setiap kajian mata pelajaran atau pengolahan kegiatan pembelajaran serta pengembangan penilaian dari hasil pembelajaran. Komponen silabus. Secara garis besar, silabus kemudian mencangkup berbagai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, serta berbagai kegiatan pembelajaran. Hubungan logis di antara berbagai komponen dalam silabus dari setiap mata pelajaran sendiri adalah langkah yang harus disiapkan untuk kemudian mencapai standar kompetensi lulusan. Beberapa komponen yang harus ada dalam silabus sebagai berikut, yaitu identitas sekolah, identitas mata pelajaran, dan kompetensi inti. Berikut merupakan contoh silabus pada tema 1 kelas 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah sebuah dokumen yang berisikan gambar atau rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 kali pertemuan 1 semester atau lebih. RPP juga bisa diartikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. RPP disusun langsung oleh guru pengampu mata pelajaran sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini,
Guru harus memperhatikan setiap komponen penting yang harus terdapat di dalam RPP. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 disebutkan bahwa dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang lengkap dan sistematis, pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan berkembang fisik serta psikologis peserta didik. Pembelajaran tematik abad 21. Pembelajaran keterampilan tematik berbasis model keterampilan abad 21 untuk siswa kelas 4 merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Model pembelajaran ini terdiri atas 4 jenis keterampilan, yaitu 1. Keterampilan interpersonal, 2. Keterampilan interpersonal, 3. Keterampilan berpikir kritis dan kreatif, 4. Keterampilan komunikasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.